Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat siang kawan, selamat hari Minggu, selamat liburan bagi kawan-kawan yang lagi bekerja. Selamat mencari rezeki, semoga dilancarkan semua kegiatannya di hari Minggu ini. Dan bagi kawan-kawan yang lagi piknik, silakan menikmati hari libur kalian bersama keluarga ataupun bersama kawan-kawan yang lain. Dan bagi kawan-kawan di pos ronda, mungkin kalau siang-siang gini nggak enak di pos ronda, mungkin enaknya di warung kopi, mencari lawan untuk bermain catur kawan. Dan kembali admin coba sajikan partai antara Maxime Lagrave versus Magnus Carlsen di partai semifinal kawan. Karena tadi malam tidak ada partai yang digelar di turnamen Speed Chess Championship. Nanti malam kawan, final antara Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Dan tak perlu lagi saya jelaskan hasil partainya MVL versus Magnus Carlsen ini kawan. Kita langsung saja ke papan permainan. Hasil-hasilnya di video kemarin sudah kita ulas. Mungkin bagi kawan-kawan yang baru nonton bisa mencari video-video kemarin kawan. Kalian mampir saja ke halaman utama dari channel kami ini. Ataupun nanti di akhir video nanti saya sertakan playlist dari turnamen Speed Chess Championship ini. Dan game kali ini adalah game ke-8 dalam permainan 5 menit increment 1 detik. Magnus Carlsen sudah unggul beberapa poin sampai game ke-8 ini kawan. Dan di sini MVL bermain dengan pion E4 dan Carlsen membalas dengan kuda C6 dan kita temui permainan Ruy Lopez kawan. Morphy defense oleh Carlsen, tidak lagi dengan Berlin defense. Berlin defense seperti yang kalian ketahui menghadirkan permainan yang sederhana, itu artinya kemungkinan remis lebih besar kawan. Magnus Carlsen walaupun sudah unggul beberapa poin, dia tidak ingin bermain aman, dia ingin menyerang dengan pion A6 Morphy defense, gajah A4, kuda F6 bisa kalian mainkan di sini ataupun dengan langsung pion B5, gajah E7 terlebih dahulu bisa. Kuda F6, rokade, di sini gajah E7, biasanya benteng E1 kawan, nanti dilanjut dengan pion B5. Tapi memilih jalur yang solid oleh Maxime Lagrave, bermain dengan pion D3. Sedikit menahan kawan. Pion B5, gajah B3, langkah-langkahnya masih cukup standar, masih banyak permainan semacam ini, bahkan kalian sendiri juga sering memainkan langkah-langkah seperti ini dalam permainan Ruy Lopez kawan. Pion A3 untuk kontrol petak B4 dan di sini benteng B8. Langkah ini pun juga sangat logis, sangat umum dilakukan dalam permainan Ruy Lopez untuk menghindari pertukaran lebih cepat di lajur A kawan atau mendukung gajah terangnya nanti di diagonal terang panjang. Kita lihat saja. Gajah G5, lanjut Maxime, pion H6. Dan di sini Maxime langsung melakukan pertukaran gajah sikat kuda F6. Kalau kalian ingin mempertahankan gajah, jangan ditarik mundur ke petak H4 kawan, ke petak E3 saja. Ini akan memberikan tempo bagi hitam untuk bermain dengan pionnya ini didorong maju kawan. Dan kalian tidak mempunyai banyak petak nanti, ya mundur ke petak G3 akan memberikan kesempatan bagi gajah untuk bergerak ke petak G4. Nanti ya menukarkan gajah sikat kuda ataupun juga gajah berkembang ke petak D7 ataupun juga langkah kuda juga bisa menyerang gajah ini nanti di petak H5. Tapi perlu diperhatikan kalau melangkah terlalu dini ke petak H5 ini bisa juga discover attack kawan dari Menteri Putih ini, kalian perhatikan juga. Oke. Di sini Maxime tadi langsung menukarkan gajah sikat kuda F6, diambil balik oleh gajah, dan inilah maksud Maxime untuk menukarkan gajahnya langsung tadi kawan. Ingin rebut kembali dan nanti terjadi ataupun akan kita dapati keseimbangan perwira. Kuda ini juga cukup bagus posisinya, pressure pion di sini dan dilanjut dengan langkah pion G6 oleh Carlsen. Memberikan ruang bagi gajah jika Maxime sekarang tidak sikat gajah ini. Stockfish menyarankan untuk menyeimbangkan materi kawan, sikat langsung gajah ini, tapi di sini Maxime bermain dengan pion A4, ini dimanfaatkan Carlsen menyimpan gajah gelapnya. Mundur ke petak G7 dan pion A pukul pion B5, diambil balik oleh Carlsen dengan pion A. Sekarang pion C3 kawan untuk mendukung pion D4-nya bertarung nanti, menyiapkan ruang bagi gajah di reposisi atau menyiapkan ruang bagi menteri bisa saja. Kuda ke E7 menantang pertukaran kuda kawan atau persiapan pion C biasanya. Benteng naik ke petak A7 untuk pressure pion di sini dan ditantang dengan benteng B7. Ditolak oleh Maxime, benteng mundur ke A8.
Di sini putih juga disarankan untuk melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu kawan. Setelah itu benteng bisa ditarik mundur ke peta A6 atau bahkan ke peta A8. Lagi-lagi akan kita temui permainan yang cukup simpel juga. Settingan Magnus Carlsen ingin bermain kompleks, tapi bisa saja putih seperti ini. Maxim bisa membalas dengan permainan yang simpel, langsung terjadi pertukaran jual beli. Benteng A8, sekarang barulah pion C6. Kuda pukul kuda, langkah paksaan kawan diambil balik oleh menteri. Pion H3, jelas kontrol petak G4 dan gajah E6. Kali ini Magnus Carlsen lah yang menawarkan permainan sederhana dan menawarkan permainan endgame pion-pion kawan. Coba hitung, pion hanya satu kali terjadi pertukaran tadi di lajur B. Pertukaran benteng terlebih dahulu oleh Maxim, diambil balik oleh gajah. Maxim melanjutkan pertukaran gajah terang, diambil balik oleh menteri agar pionnya tidak bertumpuk tadi. Dan Maxim menggeser menteri ke A1, menteri hitam mundur ke D7. Untuk mendukung pion-pionnya dari belakang, juga berkoneksi dengan benteng, serang menteri agar putih tidak menguasai lajur A yang terbuka. Dan pada posisi langkah terbaik adalah pion B3 kawan. Bahkan kalian menggeser menteri kembali ke B1, ke C1, ataupun juga menggeser benteng ke lajur pusat. Tapi memilih untuk mengawali pertukaran pion di lajur pusat diladeni oleh Carlsen. Pion E pukul pion D4 diambil balik oleh pion C. Kenapa tidak diambil oleh kuda? Akan memberikan tempo bagi hitam untuk bermain dengan pion sekali lagi kawan. Jelas, pion ini bisa didorong atau bahkan dengan pion B4 terlebih dahulu untuk merusak struktur pion putih ini. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi pukul balik menggunakan pion C, tapi masalahnya sekarang Maxim mempunyai pion terpisah kawan. Perlu diperhatikan benteng A7, menteri B1, sekarang pion C5, pion pukul pion dipukul balik. Sekarang coba lihat kawan, dua pion melawan satu pion, kalkulasinya satu pion bisa bebas. Kalau yang pegang Carlsen cukup berbahaya ini kawan, kalau sampai Maxim tidak menemukan langkah yang presisi. Sementara permainan cukup seimbang kawan, hitam hanya sedikit mempunyai keuntungan di sini. Mungkin dengan dua pionnya inilah yang menjadi gambaran dari Stockfish. Bahkan dari kacamata kita ya posisi hitam ini cukup mengkhawatirkan bagi putih. Benteng D1, menteri ke E6 menghindar kawan untuk mencoba tekan pion ini, juga mengawasi petak-petak terang, dukungan bagi pion-pionnya nanti didorong. Selanjutnya menteri D3 dan di sini pion C4. Menteri bergeser ke E3, coba pertahankan pion serta tekan benteng. Benteng D7 menantang pertukaran kawan, ditolak oleh Maxim menggeser benteng ke A1. Lagi-lagi Carlsen ingin bermain sederhana kawan, ingin mengawal pion-pionnya hanya bermodalkan menteri serta gajah. Gajah dalam permainan terbuka lebih diuntungkan daripada kuda kawan. Jangkauan range-nya panjang kawan, bisa mendukung dari jarak jauh. Inilah fungsi rudal jarak jauh dalam permainan terbuka seperti ini. Ditolak ingin mempertahankan benteng ke A1 dan memberikan kesempatan benteng hitam naik ke petak D3. Menteri bergeser ke F4 tetap mempertahankan pionnya dengan potensi menteri bergerak ke B8 disusul bentengnya, pressure petak F8, petak G8. Carlsen mengantisipasi dengan raja G7 agar tidak terkena pin-pinan nanti kawan yang bisa dilakukan oleh putih dengan menteri ataupun bentengnya. Dan di sini benteng naik ke petak A7. Stockfish tetap menyarankan menteri ini ke petak B8 kawan, tapi memilih benteng A7. Mungkin idenya memaksa pertukaran menteri kawan, diambil balik oleh kuda dan pressure petak F7 bersama bentengnya nanti. Mungkin bisa seperti itu. Carlsen mengantisipasi dengan pion G5 untuk segera mengusir menteri kawan ataupun juga membuka ruang sebanyak mungkin bagi pergerakan raja. Dan di sini menteri mundur ke C1, melepaskan pionnya kawan demi menjaga baris pertamanya dari potensi skak yang bisa diambil oleh benteng hitam. Lebih baik tadi menawarkan pertukaran di petak F4 kawan. Kalaupun ada benteng D1, ya masih ada petak H2 bagi raja. Mungkin yang kalian takutkan ada gajah di sini, putih bisa melanjutkan dengan langkah pion G3 kawan. Tapi tetap pion-pion hitam ini cukup mengkhawatirkan. Tapi jangan coba-coba melakukan tawaran di sini kawan. Ini juga cukup merepotkan, akan diterima oleh hitam. Diambil balik oleh kuda, mungkin terlihat posisi peta F7 sangat rentan. Lagi-lagi kawan, baris pertama ini juga jadi masalah untuk putih. Nanti diikuti gajah bergerak ke petak D6 dan coba lihat posisi kuda dalam posisi terancam.
Kalau sekarang benteng ambil pion F7 skak, raja mundur, kalian bermain dengan benteng F5 untuk mencoba mempertahankan kuda. Ini memberikan tempo bagi hitam untuk bermain dengan pion-pionnya didorong maju kawan. Dengan variasi ini pun malah mempercepat kemenangan hitam. Menteri C1 pilihan Maxim tadi, menteri ambil pion gratis di peta E4, benteng A1 pertahankan baris pertamanya kawan, dan sekarang gajah mulai direposisi, mungkin bergerak ke diagonal gelap panjang nantinya. Menteri C2 mengepin benteng. Gajah F6 lanjut Carlsen, benteng E1 serang menteri, menteri mundur ke D5, dan dilanjut dengan langkah menteri bergeser ke E2. Di sini benteng bergeser kawan, coba pressure pion yang diri dan sulit untuk dipertahankan, memilih dengan langkah E8. Seumpama dipertahankan dengan benteng B1, menteri F5 balasan hitam kawan. Ancam benteng di sini, kalau kalian backup benteng dengan kuda, ya akan dilanjut dengan langkah pion C3 kawan. Ataupun kalian ambil pion ini langsung, terjadi pertukaran benteng untung satu pion, bagus, bisa kalian coba juga. Tapi yang terkuat juga dengan pion C3 ini. Coba kita analisakan atau kita otak-atik dengan pion C3. Kalau benteng diambil oleh kuda, menteri juga bisa mendapatkan benteng dengan tempo skak kawan. Dan pion ini mempunyai kesempatan didorong lebih cepat ataupun juga tetap untung satu pion nanti. Kembali lagi, menteri E8 pilihan Maxim. Dilanjut dengan benteng ambil pion B2. Dua pion lolos kawan, tidak ada halangan sama sekali di lajur B dan di lajur C. Menteri C8 lanjut Maxim, masih belum mau menyerah kawan, dan di sini ditantang oleh Carlsen dengan langkah menteri mundur ke D8. Tidak memberikan kesempatan tadi bentengnya untuk ditumpuk, dan sekarang menteri menghindar ke F5. Pion mulai didorong, Maxim juga mendorong pion H4, Carlsen terus mendorong pion kawan. Di sini pion H pukul pion G5 diambil balik oleh pion H. Selanjutnya pion G4. Tidak mungkin kalian berani ambil pion ini karena koneksi menteri gajah cukup kuat. Menteri G4 memberikan keleluasan raja bergerak, pion B4. Di sini raja bergerak ke G2 terlebih dahulu, pion B3. Benteng H1 masih belum mau menyerah kawan, dengan tujuan jelas peta H7, benteng atau menteri nanti yang bergerak. Magnus Carlsen mempunyai banyak ruang untuk mencoba lari nanti jika ada serangan kawan, tak ada masalah, Carlsen mendorong bentengnya. Ke B1, sekarang benteng yang dipilih naik ke peta H7 skak. Raja mundur ke G8 dan kalian tidak akan berani melanjutkan di sini ataupun yang lain kawan. Apabila tadi dipilih dengan langkah menteri bergerak ke peta H7 pun sama kawan, kalian juga tidak bisa melanjutkan serangan lagi. Kalau ke peta ini tetap masih ada gajah yang melindungi di peta gelap, sangat sulit untuk melakukan serangan. Benteng H7 skak, raja G8. Di sini benteng pukul pion F7, Maxim masih belum mau menyerah kawan. Melihat posisi kontrol waktu Magnus Carlsen juga mulai mepet 12 detik. Dia berharap dengan melakukan serangan brutal ini membuat pengorbanan, bisa membuat posisi raja hitam semakin terbuka dan melakukan skak-skak yang berulang, permainan bisa remis. Karena sudah jelas kawan secara materi, posisi hitam sangat unggul dalam posisi kemenangan. Pengorbanan benteng diterima oleh raja. Kuda G5 skak tidak diambil oleh Carlsen karena posisinya kena pin kawan. Raja mundur, dilanjut menteri E6 skak. Dan di sini blokade oleh gajah, tidak lagi dengan menteri kawan. Seumpama blokade dengan menteri, ya tentu menteri ini bergerak terus untuk melakukan skak-skak. Banyak diagonal-diagonal terbuka, peta-peta terbuka. Itulah harapan Maxim tadi kawan untuk melakukan pengorbanan benteng untuk membuka posisi raja Carlsen ini. Blokade oleh gajah. Selanjutnya kuda manuver ke E4, tidak melakukan atau terburu-buru melakukan skak-skak di peta terang kawan. Dan di sini hitam mempunyai kesempatan mempromosikan pionnya kawan untuk mempunyai menteri, tapi langkahnya adalah langkah blunder kawan. Blundernya di mana? Ancamannya skak mat 2 langkah. Karena memberikan kesempatan kuda ini ke F6 kawan, skak dan tidak bisa diambil oleh gajah, memaksa raja bergeser ke sini diikuti menteri ke G8 skak mat. Oleh karena itu, walaupun Carlsen dalam posisi yang kurang bagus, kontrol waktunya hanya tinggal 3 detik, dia masih bisa mencari posisi yang lebih baik daripada mempromosikan pionnya kawan. Menteri D4 untuk menjaga petak-petak gelap ini kawan, dan raja pun mempunyai banyak ruang untuk bergeser. Menteri C8, raja F7, menteri F5 skak.
raja ke G7. Di langkah ke-52 ini MVL memutuskan untuk menyerah. Walaupun dia mempunyai kontrol waktu yang cukup bagus kawan, 29 detik, sedangkan Magnus ini hanya menyisakan 2 detik saja kawan. Mungkin bagi kita bisa berharap saja bisa menang waktu, tapi MVL ini cukup gentle, posisinya sudah kalah, materi sudah kalah, apa untungnya juga berharap bisa menang waktu. Sangat gentle permainan MVL kali ini di game ke-8, dia dalam posisi kalah. Ya mungkin kalau kita yang bermain dengan waktu yang tersisa 2 detik ini kawan, apalagi incrementnya cuma 1 detik, kita bisa berharap menang waktu. Kita salut sama permainan MVL ini, langsung menyerah kawan walaupun dia masih mempunyai kontrol waktu yang sangat bagus. Ya bisa saja berharap Magnus Carlsen sleep sambil menunggu, mungkin membuat langkah kuda bergerak ke petak G3, menawarkan pertukaran menteri atau menteri secara gratis, ataupun bergerak ke petak G5 kawan. Banyak langkah, masih jauh dari ancaman skakmat. Oke, itulah kawan permainan dari MVL yang menyerah di langkah ke-52 walaupun dia mempunyai kontrol waktu yang cukup bagus. Semoga ini jadi bahan pelajaran kita secara gentle dalam posisi yang jelek, ya kita akhiri saja permainan, memulai permainan yang baru. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur dan memberikan bahan referensi dalam permainan Morphy Defense di Ruy Lopez kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.